بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masuk kepada ayat yang ke-20 dari surah An-Nazi'at. Sebelum ayat yang ke-20, Allah telah berbicara tentang Nabi Musa yang diutus oleh Allah bersama Nabi Harun kepada Fir'aun, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan Fir'aun, untuk mengingatkan bahawa dia dalam keadaan melampaui batas, untuk mensucikan Fir'aun, mengajarkan kepada Fir'aun tentang Rabbnya, sehingga tatkala dia sudah mengetahui tentang Rabbnya, fatakhsha, maka dia akan merasakan takut kepada Allah, sehingga dengan takut itu dia bisa mensucikan dirinya. Maka di ayat yang ke-20 Allah mengatakan fa'arahul ayatal kubra. Maka Musa memperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentara Fir'aun, termasuk juga penyihir-penyihir Fir'aun. Nabi Musa memperlihatkan mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Maka di hadapan Fir'aun
atas perintah Allah, mukjizat Nabi Musa dilihat oleh Fir'aun dengan mata kepalanya, dilihat oleh bala tentaranya Fir'aun, demikian juga penyihir-penyihir Fir'aun, sehingga penyihir-penyihir Fir'aun beriman. Dan bentuk mukjizat para nabi disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada setiap nabi dan setiap rasul seiring dengan musim di zaman itu, seiring dengan musim dalam hal apa di zaman itu. Seperti mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang di zaman itu adalah musimnya penyihir diangkat derajatnya. Jazakallahu khair. Demikian juga mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa, di zaman itu yang sangat hebat di zaman itu adalah kedokteran, sehingga para tabib, orang-orang yang mengobati penyakit-penyakit di zaman itu diangkat derajatnya. Maka Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat yang semisal dengannya, bahkan mengalahkan para tabib di zaman itu, sehingga para tabib mengakui itu bukan sembarangan, itu bukan seperti mereka, tapi itu adalah di luar dari nalar manusia. Nabi Isa, hanya disentuh Nabi Isa, orang-orang yang buta disentuh oleh Nabi Isa mata mereka, langsung seketika bisa melihat. Nabi Isa bisa mengobati penyakit kusta di zaman itu, yang para tabib di zaman itu tak sanggup menanganinya. Mereka hanya mengobati. Namun tatkala mereka melihat Nabi Isa alaihi salam tatkala mengobati penyakit kusta, langsung sembuh. Mereka heran semuanya. Di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang musim di zaman itu? Para syair. Sehingga para penyair diangkat derajatnya. Mereka mengolah bahasa mereka dengan seindah-indahnya. Maka di zaman itu Allah turunkan Al-Quran yang mengalahkan bahasa syair di zaman itu. Sehingga para penyair yang pakar bahasa pun angkat tangan tatkala Al-Quran itu mereka baca. Ini bukan bahasa sembarangan, ini bukan bahasa karangan manusia, karena mereka fakar. Mereka fakar dalam bahasa, mereka fakar dalam indah bahasa, indah syair.
tatkala Allah turunkan Al-Quran dengan bentuk bahasa yang begitu indah, mereka angkat tangan. Maka Allah menurunkan mukjizat itu seiring dengan zaman musim di zaman itu. Seperti pembahasan kita Nabi Musa alaihi salam. Apa bentuk mukjizat Nabi Musa? Beliau punya tongkat. Tatkala Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa di tanganmu itu wahai Musa? Ketika Allah bertanya, "Wahai Musa, apa di tanganmu itu?" Qala hiya 'asa. Dia mengatakan, ini tongkat. Yang Nabi Musa mengatakan dengan tongkat ini dia bisa ada daun-daun, dia rontokkan, dia terangi jalannya. Dia manfaat untuk biasa-biasa, untuk bersandar ketika berjalan, sehingga dia memiliki kemampuan di dalam perjalanan. Hanya biasa, dianggap biasa. Padahal tatkala berhadapan dengan para pesihir, kita tahu sihir itu bukan hakikat. Perubahan di dalam sihir bukan hakikat, tetapi tipu daya, penipuan. Mata kita yang dilabui, bukan bentuk atau benda itu, bukan. Dia taruh daun, kemudian dia sihir menjadi dolar. Apakah daun itu bentuk hakikatnya berubah dari daun menjadi dolar? Tidak. Mata kita yang dilabui, itulah sihir. Dan sihir itu dilabui hanya di tempat itu saja. Adapun di luar nggak bisa. Makanya ketika Nabi kita Muhammad membelah, apa yang dia belah? Qamar, bulan. Nabi Muhammad membelah bulan. Mereka orang kafir mengatakan itu sihir. Namun mereka ingin tunjukkan apakah perbuatan Nabi itu betul-betul sihir Nabi Muhammad. Setiap orang yang datang dari daerah manapun, ketika mereka berjualan, berdagang, lalu mereka pulang ke Makkah, mereka bertanya, apakah engkau melihat bulan terbelah? Iya, kami melihat daerah Baghdad, kami melihat daerah Syam, bulan terbelah. Mereka semakin yakin itu bukan sihir. Karena kalau sihir takkan keluar dari jangkauan itu, takkan keluar. Yang dilabui matanya hanya di daerah dekat dengan dia mensihir benda tersebut. Adapun yang lain di luar dari itu tak akan bisa. Maka mereka semakin yakin itu bukan sihir. Karena dari seluruh orang penjuru melihatnya bulan terbelah. Maka sihir itu berubah dari sesuatu kepada sesuatu dan hakikatnya bukan berubah. Berbeda dengan tongkatnya Nabi Musa, sehingga para penyihir mengatakan itu bukan sihir.
Para penyihir itu tatkala bertanya, "Ya Musa, mana duluan? Kami duluan melemparkan sesuatu yang kami menunjukkan kepadamu kehebatan kami, atau Anda duluan menunjukkan kehebatan Anda?" Kata Nabi Musa, "Kalian duluan." Mereka lemparkan tali. Mereka lemparkan tali. Lalu tali itu menjadi ular. Hakikatnya para penyihir itu tahu, itu tetap tali, tapi mata mereka yang sampai Nabi Musa pun tersihir. Mata Nabi Musa pun tersihir, sehingga Nabi Musa melihat itu ular yang bergerak. Allah katakan, jangan takut. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat. Lalu tongkat itu berubah hakikatnya dari kayu menjadi ular besar, sampai dia memakan ular-ular para penyihir. Dan para penyihir di waktu itu melihat dengan jelas, ini benar-benar ular, perubahan hakikatnya, bentuk asli. Lalu mereka pun beriman. Makanya Allah mengatakan, fa'arahul ayatal kubra. Nabi Musa menampakkan dengan izin Allah, dengan perintah Allah, kemukjizatan Nabi Musa. Tongkatnya bisa menjadi ular, sehingga menghancurkan para penyihir di waktu itu. Lalu para penyihir pun semuanya sujud, lalu beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Apakah Fir'aun melihat itu? Nah, namun apa kata Allah di ayat yang berikutnya? Fakadzdzaba wa 'asa. Tetap Fir'aun mendustakannya. Para penyihir sudah beriman karena mereka tahu hakikat itu, hakikat kebenaran. Apalagi mukjizat itu diberikan oleh Allah yang mereka sudah mengetahui pakarnya bidang itu. Lalu tatkala mereka mengetahui ini di luar dari akal, di luar dari apa yang kami miliki, apa yang kami mampu, ini di luar dari itu semuanya, berarti ini bukan sihir. Fahamlah para penyihir, itu Nabi Musa bukan penyihir, tapi yang dia buat adalah mukjizat. Sehingga para penyihir beriman. Adapun Fir'aun tetap kepada kekafirannya. Fakadzdzaba wa 'asa di ayat yang ke-21-nya. Tetapi Fir'aun mendustakannya dan mendurhakainya. Summa adbara yas'a. Bahkan dia berpaling dan berusaha untuk menantang Nabi Musa. Menantang Nabi Musa. Bahkan jangankan untuk kembali kepada Allah bertaubat, jangankan untuk kembali kepada Allah beriman, semakin bengis Fir'aun. Fahasyara fanada. Maka dia kumpulkan pembesar-pembesarnya. Fahasyara, dia kumpulkan tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya. Fanada, kemudian dia mengatakan,
faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Ketika Fir'aun mengkumpulkan pembesar-pembesarnya dan mengkumpulkan kaumnya, lalu dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal sudah segala macam bentuk untuk memberikan pelajaran kepada Fir'aun, tak juga. Maka na'udzubillah, jangan sampai diri kita seperti Fir'aun. Kita tidak sampai kepada level mengaku Tuhan, namun tatkala kebenaran itu di hadapan kita, lalu kita berpaling dari kebenaran itu sama halnya dengan sifat dari Fir'aun. Padahal kebenaran itu di hadapannya, dia melihat kebenaran itu dengan mata kepalanya, namun dengan sombongnya bahkan semakin dia menantang Nabi Musa dan menantang Allah Nabi Musa, Rabbnya Nabi Musa. Tatkala Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian, Rabb kalian yang maha, yang tinggi, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazabnya, Allah menghambinasakannya, Allah menghancurkannya, Allah menyiksanya dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir. Berarti berapa kali siksaannya? 2, pertama dan terakhir. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Fir'aun disiksa, Fir'aun diazab, disiksa dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang kedua. Berarti Fir'aun disiksa dua kali. Maka di sini kalimat Fir'aun disiksa dengan siksaan pertama dan dengan siksaan kedua disyarah oleh para ulama, disebutkan di dalam tafsir oleh Al-Ustaz Dr. Firanda hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan ada 3 makna, ada 3 pendapat apa yang dimaksud dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun. Maksud yang pertama atau pendapat yang pertama, maksudnya adalah siksaan yang pertama dan siksaan yang kedua, maksudnya adalah siksaan pertama diberikan oleh Allah kepada Fir'aun tatkala Allah tenggelamkan. Ini siksaan yang pertama, Allah tenggelamkan dia. Di mana? Kemudian siksaan yang kedua di mana? Di alam barzakh, dimulai dari alam barzakh sampai kepada neraka. Berarti di hari kiamat. Di dunia Allah siksa dia dengan tenggelam, dan dia tersiksa dengan tenggelam itu, sehingga di akhir-akhir yang kematian itu sudah sampai kepada tenggorokan, Allah mengatakan di dalam surah Yunus ayat 90 sampai 91, hatta
idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tatkala Fir'aun itu sudah hampir mau tenggelam, sudah sampai kepada ajalnya, sampai kepada tenggorokan, lalu dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan sebagaimana Bani Israel mengimani Tuhan mereka. Berarti dia mengakui Allah itu sebagai Rabb. Di waktu kapan itu? Maka dari situ, di waktu ajal kematian sudah sampai kepada tenggorokan, maka tidak berguna lagi bertaubat. Ada dua waktu yang Allah tidak terima taubat. Yang pertama, di waktu nyawa sudah di tenggorokan, atau apa namanya? Sudah di tenggorokan. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Maka menangis pun dengan tangisan taubat, bahkan tangisan darah, tak akan diterima taubat. Pintu taubat sudah ditutup. Maka dari sinilah sebagian ulama mengatakan siksaan Fir'aun yang pertama adalah Allah tenggelamkan dia, dan siksaan yang kedua adalah dimulai dari alam barzakh sampai kepada neraka, siang malam tanpa jeda diazab, disiksa oleh Allah. Faham ini? Maka ini yang dimaksud dengan ayat fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang kedua. Siksaan yang pertama adalah Allah tenggelamkan dia di laut. Siksaan yang kedua adalah Allah azab dia mulai dari alam barzakh sampai dia masuk neraka. Dan azab itu siang malam tanpa ada jeda, dan itu terus menerus abadan abidin, selama-lamanya. Udah masuk Isya jemaah? Baik. Pendapat yang kedua, maksud dari siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir siksaannya, pendapat yang kedua, Allah menyiksa Fir'aun dalam ucapan yang kedua. Adapun ucapan Fir'aun yang pertama, Allah masih menunggu, belum menyiksanya. Namun tatkala dia pada ucapan yang kedua, di situ baru Allah siksa dia. Apa ucapan yang pertama? Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas di ayat yang ke-38, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi.
Dia mengatakan, wahai umatku, wahai kaumku, wahai pembesar-pembesar kaumku. Dia mengatakan, aku melihat tidak ada Tuhan lagi selain dari Tuhan diriku. Berarti dia mengaku Tuhan. Tatkala di ucapan pertama Allah tidak menyiksanya. Dia mengaku Tuhan, Allah tidak menyiksanya. Namun tatkala di ucapan yang kedua, ana rabbukumul a'la, ini kalimat pengakuan Tuhan juga, cuman lebih tinggi lagi. Akulah Tuhan yang paling hebat, akulah Tuhan yang paling tinggi. Di ucapan inilah Fir'aun disiksa, ditenggelamkan. Jadi pendapat yang kedua, maksud ayat fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir. Maksudnya adalah di siksaan terakhir baru Allah azab dia. Di ucapan pertama baru Allah azab, di ucapan kedua baru Allah azab dia, Allah siksa dia. Adapun ucapan yang pertama, dia mengatakan ana Tuhan, dia tetap mengaku Tuhan. Di ucapan yang kedua lebih tinggi dari ucapan itu, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka di ucapan ini Allah hancurkan dia. Faham ini jemaah? Nah, ini ilmu ini jemaah. Subhanallah. Baik, yang ketiga, pendapat yang ketiga, kita azan dulu. Setelah beberapa menit kita jelaskan, baru kita mendirikan salat. Fadhal man muazzin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang ketiga, maksud dari kalimat fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka kami menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang pertama dan siksaan yang terakhir. Pendapat yang ketiga adalah siksaan pertama ketika Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Fakadzdzaba wa 'asa. Siksaan pertama yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun tatkala dia mendustakan Nabi Musa. Dan siksaan yang kedua tatkala Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan yang tertinggi. Siksaan yang kedua, yang terakhir, siksaan yang terakhir tatkala Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Siksaan yang pertama tatkala Fir'aun mendustakan Nabi Musa, dan siksaan yang terakhir tatkala Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka hibati fillah, intinya adalah ada dua kesalahan Fir'aun yang menyebabkan dia disiksa. Ada
dua kesalahan Fir'aun yang menyebabkan dia dibinasakan. Di pendapat yang kedua, kesalahan yang pertama Fir'aun adalah tatkala dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Penyebab itu disiksa dia. Namun siksaan itu diunduhkan, disimpan, ditangguhkan. Ditunda. Dia mengatakan dirinya Tuhan. Namun tatkala yang kedua dia mengatakan akulah Tuhan yang tertinggi, maka disitulah dia dihancurkan. Yang kedua, pendapat yang ketiga, dia penyebab disiksa Fir'aun tatkala dia menyelisihi atau mendustakan Nabi Musa. Tatkala dia mendustakan Nabi Musa, ini penyebab pertama dia disiksa. Penyebab yang kedua, tatkala dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang tertinggi. Maka di dalam kisah Fir'aun ini Allah mengatakan di ayat yang ke-26-nya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya Fir'aun, apa yang terjadi kepada Fir'aun dan yang mengikuti Fir'aun, inna fi dzalika la'ibrah, itu adalah suatu ibrah, pelajaran. Liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut. Bagi orang-orang yang takut. Kenapa kita tidak takut? Subhanallah, Allah mengatakan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Di alam barzakh diperlihatkan kepadanya neraka, dan panasnya neraka itu, hembusannya dia merasakan semasih dia di alam barzakh, dan dia rasakan itu ghuduwan wa 'ashiyya, siang dan malam. Siang dan malam, pagi dan petang. Pagi dan petang, berarti terus menerus azab itu. Na'udzubillah. Baik, kami rasa sampai sini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuk kepada ayat yang ke-27. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Baik, ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.